Salam gila bola. Akhir pekan ini kita akan melihat Liverpool versus Chelsea, dua tim raksasa Liga Inggris. Normalnya pertandingan ini akan disebut sebagai big match, tetapi kali ini hanya untuk memperebutkan posisi 6 klasemen. Itu pun jika salah satu menang. Jika skor akhir imbang, maka kedua tim tetap berada pada posisi 9 dan 10. Big match papan tengah. Sebelum kita melihat peluang Liverpool dan Chelsea serta nasib mereka berdua ke depannya, klik dulu subscribe dan tendang loncengnya. Head-to-head Liverpool versus Chelsea. Liverpool gagal memenangkan dua laga kandang terbarunya di Liga Inggris melawan Chelsea, usai dengan kekalahan 0-1 pada Maret 2021 dan draw 1-1 pada Agustus 2021. Sesudahnya, 3 head-to-head berakhir secara berturut-turut dengan imbang 2-2 pada Januari 2022 di Stamford Bridge, diikuti dengan 2 kekalahan The Blues. Keduanya merupakan kekalahan adu penalti pada final Carabao Cup Februari 2022 dan kemudian final Piala FA Mei 2022. Kedua final terjadi di Wembley Stadium. Namun tuan rumah Liverpool akan membanggakan catatan kandang mereka musim ini di Anfield dalam bentuk 6 kemenangan, 2 imbang dan hanya 1 kekalahan. Kehilangan 3 poin terjadi saat melawan Leeds United pada akhir Oktober 2022 dengan skor akhir 1-2. Liverpool dalam momentum buruk. Apa yang membuat Graham Potter dan anak buahnya merasa sedikit optimistis adalah momentum buruk yang menyertai sang juara Liga Inggris tahun 2020 itu. Liverpool baru saja menelan 2 kekalahan beruntun di ajang Premier League, Brentford 3-1 dan Brighton 3-0. Jika Reds sampai menelan 1 kekalahan lagi pada awal 2023 ini, maka mereka akan mengulangi prestasi buruk pada tahun 1953, 3 kekalahan dari 3 laga perdana tahun yang baru. Jurgen Klopp akan berharap data masa lalu memihak mereka. Dengan hanya 2 dari 15 pertemuan melawan The Blues di ajang Liga Inggris berujung kekalahan The Reds. 6 kali menang dan 7 kali imbang. Kehadiran Mudryk akan memberi dorongan bagi Chelsea. Kedatangan Mykhailo Mudryk akan sangat berdampak bagi kepercayaan diri para pemain Chelsea. Apalagi mereka baru saja kembali dengan kemenangan 1-0 atas Crystal Palace terakhir kali di Premier League berkat gol dari Kai Havertz. Masalah bagi tim hanyalah Mudryk belum bermain sejak November 2022, sejak terakhir kali Liga Ukraina berjalan. Mungkin akan dipasang sebagai salah satu pelapis dan diturunkan menjelang akhir. Dengan 10 gol dan 2 assist musim ini di Liga Ukraina, The Blues akan berharap Mykhailo Mudryk menunjukkan kemampuannya di Liga Inggris. Performa Liverpool dibandingkan musim lalu. Tahun lalu, sesudah 18 pertandingan, Reds mengoleksi 41 poin, duduk di posisi kedua klasemen saat mereka membuntuti Manchester City sepanjang musim. Kali ini, berapakah perolehan nilai Reds? 28 poin saja. Berselisih 13 poin jauhnya. Dan meskipun akhir musim masih jauh, masih 20 pertandingan lagi bagi Liverpool, sepertinya mereka sudah realistis akan kehilangan 4 besar. Performa Chelsea dibandingkan musim lalu. Kali ini Chelsea 28 poin dari 19 pertandingan. Bagaimana dengan musim lalu? Tahun lalu, tim biru London mengoleksi 41 poin usai 19 pertandingan di bawah Thomas Tuchel yang akan membuat pelatih Jerman itu tertawa pada saat ini. Sama seperti rivalnya pada hari Sabtu nanti, skuad Graham Potter sepertinya akan melupakan Liga Champions untuk musim depan. Bagaimana taktik Jurgen Klopp versus Graham Potter? Kedua pelatih dikenal tidak segan-segan tampil menyerang. Pertahanan tinggi Jurgen Klopp di setengah lapangan lawan akan direspons dengan reaksi serupa oleh Graham Potter yang lebih suka menyerang dari sisi sayap daripada melalui tengah. Ketika mereka menghadapi Manchester City misalnya, Potter kebagian dominasi bola sampai 48% yang sangat mengejutkan mengingat keahlian The Sky Blues dalam hal possession football. Taktik Graham Potter berbeda sedikit tergantung pada siapa lawan yang dihadapi, namun cenderung memadati lapangan tengah dengan 4-5 pemain guna mencegah lawan mengembangkan permainan
dan di saat yang sama memulai serangan balik dari tengah lapangan. Raheem Sterling di kanan dan Christian Pulisic di sisi kiri akan menyuplai bola bagi Kai Havertz di tengah. Jika para pemain Reds bergerak lamban, tidak bisa mengimbangi kecepatan lari gelandang The Blues, maka mereka bisa ditelan oleh permainan Chelsea. Daftar cedera Liverpool versus Chelsea. Nasib buruk Liverpool dan Chelsea musim ini sebagian besar gara-gara daftar cedera mereka masing-masing. Skuad Jurgen Klopp akan turun bermain pada hari Sabtu tanpa Luis Diaz, cedera lutut, Diego Jota, betis, Virgil van Dijk, hamstring, Arthur Melo, paha, dan Roberto Firmino, cedera kaki. Klopp memperoleh kabar gembira Darwin Núñez mungkin bisa kembali masuk daftar starter setelah melewatkan 2 pertandingan The Reds, termasuk kemenangan di kandang Wolves pada ajang Piala FA. Chelsea sementara itu tanpa 10 pemain tim utama. N'Golo Kante cedera hamstring, Raheem Sterling juga hamstring, Joao Felix kena suspensi, Denis Zakaria cedera paha, Reece James lutut, Wesley Fofana lutut, Ben Chilwell hamstring, Armando Broja lutut, Christian Pulisic lutut, dan Edouard Mendy cedera jari. Potter memperoleh kabar baik setelah 2 pemainnya yang selama ini cedera, Reece James dan Ben Chilwell, sudah kembali berlatih. 2 pemain ini bersama Mikhailo Mudryk akan masuk ke dalam daftar pelapis dan diturunkan pada paruh kedua permainan di Anfield.